Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur One Way Baitullah Indonesia, Bapak Saiful, Bapak Kepala Cabang, Kepala Perwakilan Korlap di seluruh Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa melakukan aktivitas ibadah kita, aktivitas sosial kita, dan segala aktivitas yang insya Allah Allah ridhoi untuk kita semuanya. Rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, hari ini adalah edisi kedua untuk ngobrol bareng Kepala Cabang MBR Tour Banyumas. Ini judulnya Pak Saiful, ya nanti keren tidak keren ya. Ini ibarat di televisi itu ya acara-acara pojok acara begitu. Kalau di radio ya semacam acara khusus untuk masyarakat, pembinaan masyarakat dan sebagainya. Lah ini adalah dalam rangka pembinaan terhadap struktural yang saya mulai inisiasi dari Banyumas. Di beberapa waktu lalu sudah berjalan sebenarnya, dan Pak Saiful juga sepertinya terlibat. Saya pernah ikut kegiatan Zoom meeting pagi hari ya jam 5 kalau tidak salah. Betul, Selalu telat, saya selalu telat jam 5. Nah, nggih. kok berhenti, sepertinya berhenti gitu. Jadi ini saya kemarin izin kepada Pak Budi, Direktur OWBI, saya mulai, dan ini sudah edisi kedua sejak minggu yang lalu dalam bentuk ngobrol bareng Kepala Cabang Banyumas. Ini judul saja, kenapa Banyumas? Ya ini menggambarkan cabang saja sehingga nanti kita akan terkait dengan cabang-cabang yang lain. Yang namanya ngobrol kan siapa yang mulai dulu menyapa lalu disapa, nyambut nyapa, ini sapa-sapaan saja. Jadi intinya isinya Pak Saiful nanti siapa yang nanti akan dijatuhi, bukan jatuhi, kalau dihukum. Nanti siapa yang ditunjuk dijatuhi sebagai bintang tamu. Nah, yang pada pagi hari ini bintang tamu kita adalah beliau Pak Saiful, Wakil Direktur OWBI. Nanti secara belak-belakan, Pak. Jadi ini bukan rapat, bukan apa, ini ngobrol. Yang namanya ngobrol itu ngalor ngidul, ya ngalor ngidul enggak masalah. Tapi kita nanti sebagai moderator ya tentunya mengarahkan agar 4-5 menit ini efektif dan berisi syarat dengan ilmu, sehingga yang kita mau nanti dari bintang tamu explore, mungkin ada hal-hal sedikit privasi diungkap juga tidak apa-apa, sehingga nanti kita terbayangkan bahwa oh ternyata orang-orang sukses itu di belakangnya tidak selalu menyenangkan pada awalnya. Oh ternyata yang tidak diperkirakan bisa umroh begitu. Ternyata yang diperkirakan dia banyak harta, banyak uangnya, ternyata orang gelem-gelem kon umroh itu kan. Jadi ini nanti ada cerita-cerita yang mulai dari diri sendiri, narasumber atau bintang tamu, sehingga nanti kita akan edukasi, Pak. Pembelajaran untuk kita sehingga kita wawasan makin luas. Dan yang paling penting seperti Pak Marsono ini sebagai kepala perwakilan baru Sumpioh, ini baru Pak kinyis-kinyis ini. Ya. Kemudian tapi kalau kiprahnya sudah lama di Marko, sama dengan Pak Sompatul Anam, ini juga Markonya di Purwokerto lama, tapi kinyis-kinyis di perwakilan Kedung Banteng begitu. Sehingga ini nanti terpacu, dan ini alhamdulillah dalam 1 minggu ini sudah berapa banyak yang closing jamaah, karena
diedukasi sekali lalu berjalan sendiri dan alhamdulillah menghasilkan. Dan ini forum semacam ini dalam rangka terus mendorong, menyuntik. Saya sebagai kepala cabang tidak bisa waktunya secara full bisa mendampingi. Tapi dengan cara begini mudah-mudahan ini akan sangat membantu karena mohon maaf Pak Saiful, saya masih dinas 3 tahun lagi baru pensiun. Oh, Masya Allah. Saya di Kementerian Agama, saya adalah pengawas MTS MA. Kita punya Madrasah Binaan 19 MTS dan MA sehingga jam 7.30 sampai jam 16 kan tidak bisa dikutik gitu. Sehingga saya keluar paling jam 16 sampai malam sekuate untuk silaturahmi seperti itu. Dan dengan cara begini kita nyawel para senior ibaratnya nyabok lilih tangan. Saya tidak bisa ngomong, saya minta tolong Pak Saiful untuk bicarakan seperti itu. Ini latar belakangnya Pak Saiful, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Dan ini sudah tambah lagi peserta kita, sudah 8 orang, tidak ada masalah. Sekali lagi Bapak Ibu, Bapak-Bapak, bahwa kita tidak ditarget berapa jumlah peserta. Betul. Tapi Bapak-Bapak nanti silahkan ada yang mau usul atau bertanya, sampaikan saja. Atau berkomentar, sampaikan saja. Karena ini direkam dan akan di-setel ulang di grup-grup MWR di seluruh Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih untuk awal. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya berikan waktu kira-kira 15 menit pada Pak Saiful untuk berorasi, eksplor, mungkin sedikit privasinya dikeluarkan gitu untuk kita edukasi. Dipersilakan Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Di pagi hari ini kita bertemu berwajah bukan bil wujuh tapi bil Zoom. Alhamdulillah. Dan tentunya tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh peserta ada di sini, ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan di pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa pula kepada Kepala Cabang Banyumas, terhormat buat beliau, tazim saya buat beliau. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh peserta yang ada di sini dimudahkan oleh Allah segala hajat dan niatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Bapak-bapak, semalam saya ditelepon sama Pak Kepala Cabang Banyumas untuk menyampaikan tentang masalah closing. Inti dari sebuah kita marketing itu tentunya di closing, tapi dalam closing itu memang berbagai macam watak orang. Tentunya harus kita kenali dulu. Ada kalanya kita salam lambat jawabnya. Ini buat konsumen yang akan kita datangi. Ada ketika kita salam cepat jawabnya, langsung buka pintu. Kadang sebelum kita sampai di tempat tujuan, kadang kita telepon dulu. Pertama kita telepon dulu. Kalau kita dapat referensi nomor dari baik teman, sahabat atau keluarga, paling bagusnya kita telepon dulu. Kita ketemuan jam berapa. Nah, kita salam. Tentunya pertama yang kita harus tahu itu adalah kenali watak dari konsumen yang akan kita targeti atau yang akan kita datangi. Adapun ketika orang datang itu dengan senyum, monggo, ramah. Ada yang biasa mungkin biasa-biasa saja dalam menyambut kita. Ada yang ketika dibukakan pintu, dia lihat jam, itu artinya ketika orang pertama buka pintu, terus dia lihat jam. Nah, ini antisipasi
bahwa orang tersebut berarti lagi sibuk atau mengejar sesuatu waktu atau lagi janji sama orang lain juga. Nah, kita harus melihat juga kondisi atau watak seseorang ketika di saat itu. Nah, adapun ketika kita baru datang, orangnya langsung canda, tawa, guyon seperti itu. Nah, dalam berjalannya waktu, ketika orang atau konsumen tersebut ketika banyak senyum, banyak tawa, banyak canda, berarti orang ini senang untuk diajak canda atau tertawa. Kadang ada orang yang suka serius ini, ketika canda hati-hati, kita jangan langsung to the point aja canda. Nah, ketika di mana tadi kita ketemu dengan orang yang senyum, canda ini. Ya, pertama ketika kita lihat beliau, alhamdulillah Pak, Bapak kelihatan pagi ini cerah, ceria Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat selalu kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, sambil kita bilang gitu ketika ada tamu cucunya datang, cantiknya seperti itu. Tentunya kita puji mereka. Nah, ini bagian daripada kita kenali wataknya. Saya pernah di sebuah lapangan nih. Saya ketuk pintunya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, monggo monggo. Orangnya cerah ceria, canda gitu. Saya senang sama orang gitu. Tapi tidak semua pelanggan kita tuh seperti itu. Dalam berjalan waktu banyak canda beliau, akhirnya sambil ada TV waktu itu ketika menceritakan tentang di berita itu tentang masalah tentang penculikan. Ketika penculikan, karena dia bilang tuh di penculikan banyak ya, kita sambung sedikit. Kita juga jangan terlalu serius, nggih. Sambil kita enjoy santai aja. Oh nggih, Pak, itu benar penculikan. Saya bilang, tempat saya juga banyak penculikan, Pak. Saya bilang gitu. Oh nggih. Oh, berarti kita rata berarti di mana-mana beritanya. Nggih, Pak. Tapi penculikan di tempat saya kebetulan yang dicari itu laki-laki dewasa, Pak. Loh, kok bisa? Nggih. Lu buat apa itu ya? Kok laki-laki dewasa? Karena dibuat lato-lato, Pak. Saya bilang gitu jadi tertawa. Saya tidak tahu ternyata istri di belakang juga tertawa gini. Oh, lagi nyiapin kopi, istri, anak juga ikut tertawa. Saya nggak tahu terus hanya, Pak, dengan cerita tadi, istri itu kok sedang banget jadi enjoy. Nih istri datang sini Bu, sini Bu. Jadi ibu dipanggil sama suami ikut duduk. Jadi kita tertawa. Nah, setelah tertawa itu kita sampaikan niat kita, tujuan kita ke konsumen. Jadi alhamdulillah dengan demikian insya Allah kita akan cepat closing. Jadi jangan langsung to the point, Pak. Bahasa kadang ada orang langsung pendebuk langsung secara letter luck aja menyampaikan suatu tujuan kami datang ke sini silaturahim, terus juga menyampaikan tentang umroh, di umroh kami begini ya. Tidak, tapi kita santai, kita soft skill. Soft skill itu artinya membuat orang itu akan jadi tertarik, terutama pertama tadi kenali dulu wataknya. Nah, ketika orang ini santai, kita ajak canda, goyo. Nah, dalam salah satu canda itu, Pak, tujuan kami begini. Jangan kita bilang, Pak, Bapak mau daftar umroh nggak? Di kami ini harga sekian. Jangan. Tapi, Pak, saya akan menyampaikan ke Bapak tentang program yang bagus, Pak. Buat Bapak ini cocok banget. Kita bilang gitu. Kita cocok, bagus. Bagus banget buat Bapak sekeluarga. Apalagi Bapak pingin dengan sekeluarga itu bagus banget. Loh, apa itu? Nah, sesuai dengan kami tadi kan, kami udah telepon, Pak. Kami ingin datang. Kalau bisa waktu teleponnya begini, Pak, Bapak ada waktu kira-kira kapan? Nah, sebelum kita datang ke rumahnya, kita tentukan dulu waktunya. Oh, saya ada waktunya sore karena saya kan kerja, saya ini PNS, Pak. Terus saya ini pedagang, biasanya sore, kita datangi sore, santai. Nah, setelah sore, lihat dulu waktunya, setelah dipersilakan masuk, kita ceritakan maksud dan tujuan kita setelah kita canda atau lihat dulu keadaannya. Nah, setelah canda tadi kita sampaikan, Pak, maksud saya gini, saya menawarkan ke Bapak ada berbagi informasi yang sangat bagus. Insya Allah ini sangat bagus buat Bapak dan sekeluarga. Oh, apa itu? Ini Pak, di kami itu program umroh dengan dengan berbagai pilihan yang ada di kita, Pak. Kalau bilang saya nggak ada uang Pak cash, waduh Bapak nggak usah dengan cash. Kita ada dengan DP 3,5 juta, tapi begini caranya, Pak, dengan DP 3,5 juta sini, insya Allah sama saya, kita bareng berangkat nanti sekitar bulan September. Jangan hanya menawarkan ke orang, Pak, Bapak ayo berangkat umroh, daftar lewat kita. Nah, jangan, tapi ayo Pak, berangkat bersama-sama dengan saya. Insya Allah bulan September atau November atau Desember ke depan, kita bilang gitu.
sama saya. Ketika kita datang dan kita mengajak, terutama lebih orang setempat dan orangnya adalah tokoh, mengajak dengan cara gitu, insya Allah cepat closingnya. Dengan cara gitu, yuk Pak berangkat bersama saya. Di bulan ini kita bareng-bareng panjenengan bersama keluarga. Kalau dia bilang, oh ya boleh kalau gitu, boleh mau. Nah ketika dia bilang mau, kemudian menyatakan saya pingin, saya niat insya Allah. Nah kalau niat Pak, kalau Bapak pingin niat, monggo tunjukkan niat itu dengan cara daftar. Ya dengan 3,5 juta itu. Oh gitu. Lalu terus kapan saya berangkatnya? Terserah panjenengan. Maksimal 2 bulan menjelang berangkat, monggo dilunasi. Nah, ketika diajak dengan mari kita ayo bareng berangkat sama saya, orang itu cepat mau. Insya Allah dengan cara gini. Ini pertama dengan tadi mengenali watak pelanggan kita. Karena ada orang yang serius. Terus yang pertama tadi ketika canda. Yang kedua ketika orang tuh melihat jam, ketika buka pintu udah lihat jam, orang lihat udah tergesa-gesa, kita nggak usah menyampaikan terlalu panjang lebar, langsung tanyakan kabarnya, Bapak keadaannya gimana? Alhamdulillah baik Pak. Oh, alhamdulillah mudah-mudahan di pagi ini atau di siang atau sore ini Bapak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dia. Kita angkat, kita doakan. Dan orang itu kan jadi senang. Sambil kita tunjukkan bahwa kita ini memiliki attitude. Dengan attitude yang pertama kita jual di sini tentunya attitude. Kita senyum, sapa, senyum. Kan al-basa satu sunnah, senyum simpul itu adalah sunnah. Nah, kita insya Allah kita buka dengan senyuman, orang tuh kan menjadi tertarik. Terus yang kedua di sini empati dan tentunya kita puji. Pertama tadi kenali watak pelanggan. Kadang saya pernah sama Pak Hakam ini keluar Pak, ketika kita berada di wilayah Malang. Saya di Malang sama dia. Ketika buka pintu, dari buka pintu gerbang, saya waktu itu masih dalam mobil. Wah saya ini nggak usah masuk, saya bilang gitu. Terus keluar, turun sama Mas Hakam ini, itu masuk, si Mas Hakam bilang, ayo Pak masuk. Saya lihat dari muka itu udah kelihatan orang ini bakal nggak mau gitu. Bakal nggak mau, jadi teman-teman yang lain masuk. Itu ada kita berempat, yang teman lain masuk. Saya bilang, karena saya lihat keadaan tempat duduknya juga sempit. Ah udah gini. Nah karena mengeluarkan yang tuan rumah mengeluarkan tempat kursi, baru saya masuk. Mulai dipersilahkan. Ya saya nggak cerita banyak tentang umroh. Jadi teman lain menyampaikan, saya sambil mendengarkan. Nah ketika bilang masuk cerita, teman lain juga, saya dalam keadaan kayak begini. Langsung cerita itu orangnya. Keadaan saya lagi begini, ekonomi keluarga lagi anjlok dan lain sebagainya. Karena lihat keadaan wajahnya aja waktu buka pintu sudah kelihatan. Jadi saya tidak banyak menyampaikan. Kita nggak usah buang-buang energi. Nah kita lihat. Nanti kalau sering di lapangan bakal tahu. Oh ini orangnya seperti ini. Oh ini orangnya ceria. Ini periang. Nah itu akan membuka apa namanya soft skill kita untuk bagaimana closing dengan si calon jamaah tadi. Nah, yang kedua tadi kita kembali lagi ke yang kedua itu empati dan pujian. Nah, yang empati dan pujian ini ketika kita melihat si jamaah baru turun dari sepeda pagi, umpamanya minggu kita closing, turun dari sepeda begini, wah Bapak alhamdulillah Pak, Bapak ternyata olahragawan juga ya Pak, walaupun badannya kurus. Kelihatan baju kaosnya tulangnya keluar gitu. Jangan Bapak tulangnya keluar ya Pak. Kita jangan. Tapi kita bilang, wah Bapak sehat badannya Pak. Alhamdulillah segar ya Pak. Nah, ya sama dengan tiap minggu pagi alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Sama Ibu Bu ya alhamdulillah. Bapak mudah-mudahan diberi kesehatan terus Pak, rezeki yang lancar. Di pagi ini mudah-mudahan Bapak dibukakan pintu rezekinya, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan bilang mudah-mudahan doa jenengan umpama kalau dijawab mudah-mudahan doa jenengan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rezeki jangan lancar, mudah-mudahan juga panjenengan bisa berangkat umroh bersama istri. Kalau udah bilang amin, monggo silahkan masuk. Nah, kita bisa to the point tuh bicara di situ. Kemudian ada cucunya lagi masuk, tangtik masuk. Wih lucunya gitu, oh manis. Kita langsung jangan apa namanya, Bapak kita ada umroh nih Pak. Nah, nanti dulu poin-poin yang selanjutnya. Pertama tadi apa kita kenali watak pelanggan, yang kedua kita empati atau puji pelanggan kita. Wah, alhamdulillah Bapak, rumah Bapak seperti ini bagian dari rezeki dari Allah ya Pak, Bapak diberikan kemudahan. Nah, tapi tidak semua konsumen seperti itu kita lapangan. Ketika saya pernah datang ke konsumen, ternyata rumahnya itu bukan lantai dari keramik, bukan lantai dari marmer, tapi ibaratnya nuwun sewu
seperti tanah yang kekeringan kemarau itu datang, tapi saya dengar informasinya dia pingin umroh. Nah, kita datang, assalamualaikum Bu, orangnya serius dan saya karena kita sudah telepon, gini Bu, tujuan kami yang kemarin itu untuk melanjutkan pembicaraan yang kemarin Bu. Nah, alhamdulillah kami diberikan kesehatan Bu dan bertemu berwajib wujud dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu dengan pertemuan kita ini diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Nah, gini Bu, kita kan ada program nih Bu. Alhamdulillah dengan program kita ini dengan ada DP atau Ibu bisa dengan talangan tadi seperti yang Ibu pernah sampaikan waktu telepon, katanya Ibu pingin berangkat umroh. Enggak, saya pingin Pak, saya ada buat DP dan untuk bulanannya saya ada padi. Ternyata alhamdulillah beliau milih program waktu itu tabungan. Dari tabungan terus langsung lagi ada uangnya, saya pingin pasti udah 3,5 juta. 3,5 juta kita antar koper. Nah, gitu saya antar koper, orangnya Pak menangis. Setelah menangis sujud syukur sama suami istri menangis, saya ikut menangis. Itu indahnya kita di Multazam Wisata Rohani. Insya Allah kalau kita tawarkan, dulu saya di MLM pernah Pak, tawari produk, tapi itu kadang kita ditolak. Tapi kalau kita tawarkan tentang umroh, insya Allah karena yang kita bawa ini tentang Baitullah, kita akan dimuliakan oleh tamu-tamu Allah. Kita akan dimuliakan oleh calon-calon tamu Allah. Kita akan disambut dengan baik tentunya. Tidak seperti kita berdagang produk-produk lain. Seperti itu. Kemudian tadi yang pertama kenali watak pelanggan, kemudian empati. Yang kedua empati dan pujian. Yang ketiga kita berikan dia bahwa ceritakan kita memiliki produk yang sangat bagus. Nah, ini kemarin kita waktu pertemuan ada Dewan Komisaris, Pak Budi sempat mengatakan ada program bagus dari Bank BRI nih. Bank BRI khusus untuk usia 30 sampai 18 tahun itu tanpa DP, tanpa jaminan, kemudian tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa bunga. Itu khusus untuk 30 sampai 18 tahun. Nah, kita bisa menyampaikan hal ini kepada konsumen, Bapak Ibu kalau ingin satu keluarga berangkat, suami istri, nah ini ada buat anak yang masih usianya, kebetulan anak Bapak ini 20 tahun nih Pak, kita ada program. Program kita ini ada khusus di biro kita dikasih, program BRI itu usia 30 sampai 18 tahun, ini tanpa jaminan, kemudian tanpa agunan, tanpa bunga. Nah, itu kami masih digodok ini di bagian syariah kita di kantor di SS. Nah, kemudian kita ceritakan kelebihan-kelebihan dari perusahaan-perusahaan kita, dari pelayanannya juga, insya Allah orang itu akan terkesan dan setelah mau daftar. Nah, tentunya inti dari closing kita supaya GC Jamaah ini tertarik. Bagaimana supaya kita dapat menarik beliau untuk menjadi jamaah kita. Itu program-programnya tentunya semua pasti tahu nggih, terutama yang baru jadi perwakilan. Pak, saya ingin berbagi informasi, bagus informasinya, kita bilang begitu, seperti saya bilang tadi. Karena kita ceritakan bahwa di kita itu ada program yang sangat bagus. Nah, itu baik berupa ada vouchernya, kemudian ada dana talangannya. Cuma kalau saya dana talangan ini alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Kalau udah punya uang di cash, ya cash. Nah, pokoknya kalau Pak ada program bangun pelayanan bagus, Bapak nggak perlu repot-repot nih. Kita ada tim penjemputan. Nah, kalau Bapak daftar, insya Allah Bapak nggak perlu repot-repot mikirin kendaraan dan yang sebagainya. Oh, saya mau Pak. Nah, ketika dia mau, ya udah kita berarti bisa closing. Kemudian yang keempat, yang tadi pertama Bapak-bapak, kenali watak pelanggan. Yang kedua empati dan pujian tentunya. Yang ketiga kita ceritakan kelebihan daripada perusahaan kita, termasuk tadi ada vouchernya yang 3,5 juta, kemudian ada program menabungnya, kemudian yang ketiga program unggulan kita pokok ceritakan. Nah, jadi orang itu akan menjadi tertarik. Yang keempat ada eksklusif. Eksklusif itu terbatas. Seperti kemarin waktu bulan kita September, November. Nah, September itu ada early bird. Di sini ada yang dapat early bird nggak Pak? Bulan ini di Banyumas. Belum Pak, belum.
Belum. Oh, nggak ada nih. Alhamdulillah itu di Purworejo tuh ada berapa? Ada berapa Mas Akang kemarin? Dapat early bird itu lumayan. Jadi early bird itu dapat harga 29.900 itu dapat alhamdulillah. Cuma nggak banyak. Itu hanya sifatnya eksklusif dan terbatas. Itu alhamdulillah cepat banget tertutupnya. Baru kurang seminggu, 3 hari nggak habis gitu. Habis. Ini kita perlukan, wah kapan lagi ada nih? Udah, karena ini sudah habis, Bapak pilih ini Pak, voucher 3,5 juta. Loh kapan saya berangkatnya? Itu terserah Bapak. Kapan Bapak siapnya? Maksimal 2 bulan menjelang pemberangkatan, Bapak harus lunasi dari program voucher tadi. Nah, kita menyambung. Nah, kita berikan dia eksklusif. Yang sering dipakai, kita mencantumkan kuota terbatas dalam apa namanya brosur itu kan ada. Cuma saya jarang pakai brosur. Saya pakai to the point, face to face. Setelah face to face kita menyampaikan itu tadi eksklusif. Kita kombinasikan dengan teknik-teknik kita lain. Kan kalau orang sering di lapangan dia akan menemukan teknik tersendiri seperti itu. Nah, tadi pertama apa tuh? Kenali watak pelanggan. Yang kedua empati atau kita puji, kita angkat. Konsumen ini kita angkat. Terus yang ketiga kita berikan informasi di kelebihan dari keunggulan dari perusahaan-perusahaan kita. Seperti tadi. Kemudian eksklusif dan terbatas tadi di kita ada Libet. Kemudian kalau Bapak ingin daftar, yuk bareng-bareng sama kita nih November ke depan. Itu lebih menguntungkan perwakilan. Insya Allah kalau umpama ingin daftar bulan ini, September atau November ke depan, bakal dapat banyak jamaah dan pre-tiketnya tentu didapatkan oleh perwakilan. Kemudian yang kelima, kita bagikan cerita dari orang lain yang sudah berangkat. Tentunya di lapangan ada kendala karena saking banyak orang yang kita saking banyak orang yang kita tangani yang berangkat jamaahnya, apa kelebihan dari jamaah tersebut, apa kesenangan dari jamaah tersebut kita ceritakan. Kita storytelling, kita storytellingnya kita ceritakan. Storytelling itu menceritakan tentang perjalanan kita, baik dari ziarahnya, kemudian dari Madinahnya, pergerakannya, kemudian pelayanannya, kita makannya, tentunya makanan kita nih Bu, biasa kadang sering di lapangan yang ditanyakan, makanannya apa di sana? Apa khas Arab? Nah, ada yang seperti itu. Bukan Bu, kita alhamdulillah masakan kita di sana itu khas Indonesia yang masak orang-orang Indonesia. Tentunya dengan skill masaknya enak Bu. Nah nanti Ibu kalau makan biasa sering bawa banyak makanan ke hotel nggak habis tuh. Nah ini sering kita temukan kan Bapak-bapak Ibu-ibu yang tentunya udah berangkat umroh. Ini siapa saja di sini? Perwakilan kayaknya semua sudah berangkat kecuali yang baru. Alhamdulillah sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu saya belum perwakilan. Belum. Perwakilan pun Ibu. Karanganyar, Purbalingga. Oh, Purbalingga. Saudara, mudah-mudahan Ibu segera berangkat. Ini kita bisa ceritakan, Bu. Karena sistem masakannya kita itu, makannya itu prasmanan, terus khas Indonesia. Kadang jamaah kita, saya sering ingetin, Pak, Bu, kalau bawa makanan jangan berlebihan. Karena saking senangnya, kalau siang itu kan kita ada sop buntut, sop iga, kan kadang ada tuh. Terus ikan bakar, enak-enak. Ini tidak semua biro dapat seperti ini. Alhamdulillah di biro kita itu begitu. Nah, ada jamaah yang banyak yang saya temukan bawa makanan ke atas sampai nggak habis kan sia-sia. Nah, saya selalu mengingatkan jamaah, Bu, Bapak, kita alhamdulillah puaskan dengan pelayanan, alhamdulillah puas. Kita enak makannya sampai kita lebih begini. Nah, tapi jangan sampai berlebihan sehingga terbuang. Karena innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena kita menghambur-hambur makanan itu sama dengan saudaranya setan. Terbuang makanan, kita pingin tadi niat ibadah, ya jangan sampai niat ibadah kita tercoreng sedikit karena membuang-buang makanan seperti ini. Bawa aja sedikit secukupnya yang kita bisa habisi, saya bilang. Tapi alhamdulillah ada yang bawa jamaah ketika itu dilihat sama jamaah lain. Saya tidak menyebutkan birunya. Bu, itu bawa makanan dari mana, belinya di mana gitu. Ternyata biro tersebut belum makan dan ketika dia belum makan ini dia kasihan melasih mukanya. Bapak mau, Ibu mau dikasihkan sama jamaah kita. Dia ngambil turun lagi tuh, ngambil ke bawah. Itu bebas ngambil dia bawa lagi. Nah ini kita berbagi seperti itu. Alhamdulillah
kita kalau makanan, apalagi di posisi Mekah itu puas makannya, seperti itu. Ini kita bagian daripada storytelling, kita bagikan cerita apa yang pengalaman-pengalaman yang didapatkan ketika perjalanan umroh tadi. Kemudian yang keenam, keuntungannya. Keuntungan dari biru kita itu apa tadi? Dari pelayanan. Pertama, Ibu, insya Allah Bu, kalau gabung dengan kita, Ibu tidak perlu mikirin kendaraan lagi. Kita jemput Ibu dari pasporannya, ada tim khusus Bu. Bapak nggak perlu khawatir. Bapak, kalau Bapak Ibu satu keluarga, kita ada kendaraan sendiri untuk menjemput Ibu dari sejak mau pasporan, selesai pasporan, Ibu konsumsi makanan yang kita sediakan, kemudian Ibu diantar lagi ke rumah. Bukan berarti Ibu selesai di imigrasi, kemudian Ibu dibiarkan pulang sendiri, tidak. Tetap antar jemput. Nah, jadi seperti tamu, tamu yang dimuliakan. Nah, tentunya keuntungannya itu di produk-produk kita ceritakan ke jamaah. Kemudian yang terakhir ini yang ketujuh. Tadi yang pertama itu Pak, kenali watak pelanggan. Kita lihat dulu wajahnya, lihat keadaannya. Yang kedua, empati, kita puji. Kita berikan rasa ke beliau, takzim kita terhadap tamu. Yang ketiga, berikan ceritakan kelebihan atau keunggulan dari perusahaan kita. Kemudian eksklusif, seperti tadi di biru kita eksklusif tadi, kita sifatnya terbatas, seperti ada early bird di bagian kita itu alhamdulillah, tapi sifatnya terbatas. Nah, sama dengan ini, Pak, Bapak kalau ingin berangkat umroh Pak, ayo sama kita. Tapi ini tersedianya cuma 2, Bapak bolehlah ikut sama kita ceritakan. Jadi bikin dia, membuat jadi tertarik. Nah, kemudian yang kelima tadi, bagikan cerita atau kita storytelling, pengalaman-pengalaman dari kita atau dari jamaah-jamaah yang lain dan keunggulan perusahaan kita. Kemudian keuntungannya lewat kita itu tadi, salah satunya dari pelayanan, ya. Terus yang kedua, kita dengan memiliki mutawif yang bersertifikat pengalaman dan orangnya energik dan menyenangkan. Nah, itu kita ceritakan. Kemudian yang ketujuh, kita tentukan closing kita. Nah, tentunya mau sekarang atau tidak sama sekali. Nah, ketika di posisi yang terakhir ini, closing, kita akan bisa melihat poin dari jawaban dari si jamaah. Kalau dia bilang, oh ya boleh Pak, saya pingin saya pingin bersama keluarga. Saya pingin Pak, tapi saya ngomong dulu sama Bapak ya. Oh nggih, kalau bilang seperti itu kira-kira kapan saya balik lagi ya Bu? Nah, oh nggih, paling 2 hari lagi Bapak bisa ke sini, saya ngomong sama Bapak. Nah, insya Allah ini bagus programnya. Nah, ketika bilang gitu maka kita janjian, kita catat jadwalnya. Setelah itu baru 2 hari lagi kita datangi. Lagi gimana Bu? Oh ya, insya Allah saya ingin berangkat sama Bapak. Nah, tinggal berikan mau programnya cash atau melalui voucher yang 3,5 juta tadi, atau dana talangan tadi, atau terakhir menabung. Nah, setelah kita closing, dapat nih beliau-beliau ini daftar. Setelah jadi daftar di kita tanyakan, jangan langsung Assalamualaikum Bu, matur suwun, pulang. Tidak, Bu, kira-kira menurut Bapak Ibu ada lagi nggak, biar ada temannya Ibu berangkat nanti ke sana, kalau ada keluarga atau sahabat atau teman yang kira-kira menurut pandangan Ibu pingin berangkat umroh atau yang diajak umroh terus mau, kira-kira siapa? Nah, minta nomor HP-nya. Setelah minta nomor HP-nya kita catat buat database. Nah, setelah itu kita pamit pulang, setelah closing, pamit pulang, kita pelajari nomor HP itu. Kemudian kita hubungi kontak nomor yang kita dikasih pelanggan yang tadi. Setelah kontak, Pak, Bapak kenal dengan Bapak Ahmad nih. Oh kenal Pak, itu teman akrab saya. Nah beliau udah daftar umroh Pak. Bapak pingin berangkat sama beliau nggak? Ya kalau sama teman seangkatan kan itu enak Pak, Bapak berangkat umrohnya. Nah beliau kebetulan menyebut Bapak, pingin sama Bapak. Ya, kita bilang itu insya Allah itu akan memicu dirinya pingin untuk berangkat umroh. Kemudian baru kita datangi. Nah, itu saja apa yang saya sampaikan. Banyak sebenarnya yang kita mau sampaikan. Nggak usah terlalu panjang lebar, kadang bikin kita ngantuk, sedikit tapi bisa disimak, bisa dipraktikkan. Dan ini kita berbagi apa yang saya alami di lapangan. Seperti Mas Hakam ini, salah jadi perwakilan ketika kita edukasi jamaah itu bagus, pelayanan bagus, nanti dari jamaah ke jamaah.
Mudah-mudahan dengan segala usaha kita ini, dengan cara silaturahim akan membuat kita menjadi tentunya hidup kita menjadi sehat, rizki kita diberkahi, dipanjangkan umurnya dalam artian Amin. kita dipanjangkan umurnya, rizki kita dilancarkan. Itu bagian daripada silaturahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang saya bisa sampaikan karena saya ini manusia yang tidak luput dari salah. Al-insanu makhlul khata'i wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya untuk Pak Saiful, Wakil Direktur OWBI One Way Baitullah Indonesia. Terima kasih Pak Saiful dan Bapak-Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi semangat sekali Pak Saiful ini sehingga 15 menit yang saya berikan ternyata beliau pakai 35 menit. Luar biasa. Ya, tapi ini kalau bisa Bapak Ibu merasakan sama dengan yang saya pikirkan, tadi dari poin 1, 2 begitu, kita sudah punya unek-unek ini. Saya mau tanya inilah. Tanya Pak Saiful menerangkan. Pindah saya mau tanya ini lagi. Terangkan lagi, akhirnya sebagian besar apa yang ada dalam hati dijawab langsung dalam uraiannya Pak Saiful. Kayaknya duwe mata ke-4 kayaknya. Iya. Baik Bapak Ibu, silahkan dari beberapa materi tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful ini, bagaimana cara kita closing ya. Jadi langkah-langkahnya ini sangat luar biasa. Jadi tadi yang dijelaskan itu sangat real ya, real sekali. Dan saya yakin teman-teman dari perwakilan, Korlap, Marko itu sepertinya pernah mengalami semacam itu. Hanya mungkin di bagian yang terakhir yang kadang-kadang kita merasa mentah ya. Kita merasa iya, sehingga silakan Bapak Ibu dari tadi yang pertama. Ingat, kalau yang terakhir nih King, selesai closing orangnya tanyakan, jangan lupa tanyakan keluarga, teman, sahabat atau karibnya punya nomor HP enggak Pak. Nah, biar ada teman Bapak nanti kan enak, bisa satu kamar, bisa satu penerbangan, itu indah Pak. Bapak kalau mau eman-eman itu kalau nggak diajak temannya, itu akan bikin dia jadi greget. Oh ya, saya ada teman ini, tolong diajak. Nanti saya bantu telepon ya. Nah, insya Allah dengan cara demikian itu akan membantu kita closing dengan cara mudah juga. Dan daftar nama kita otomatis tambah ya Pak ya? Nggih, database kita tambah, gitu. Database kita tambah. Jangan closing wassalamualaikum udah pergi tanpa minta nomor HP-nya teman, tanpa follow up. Nggih. Oke, ini Bapak Ibu silakan, kita masih punya waktu 11 menit. Oke, punya waktu 11 menit, dipersilakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan suatu pengalaman pribadi mungkin atau bertanya kepada Pak Saiful tentang apa yang tadi disampaikan. Atau cerita lain silahkan, kalaupun materinya closing, karena ini namanya ngobrol bareng Kepala Cabang Banyumas. Ini bisa jadi materinya boleh berkembang Bapak Ibu. Dipersilakan. Saya tanya, mau menyampaikan Pak Haris. Oh, monggo. Pak Marsono, Kepala Perwakilan Sumpyuh Kabupaten Banyumas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Langsung kami sampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful. Bagi kami sangat mencerahkan, pagi yang cerah ya Pak, karena amin. Kami, sebagai perwakilan yang baru, sekaligus kami memperkenalkan diri, nama Pak Marsono dari Sumpyuh. Kalau rumah saya di Tambak, tapi saya jadi perwakilan untuk Sumpyuh. Begini, kami ingin tanyakan. Karena kami perwakilan di Sumpyuh, kebetulan kami bekerja di SMP Negeri 1 Sumpyuh. Di situ teman-teman kami ada yang dari Sumpyuh, ada yang dari kecamatan lain juga. Beberapa teman sudah kami ajak ngobrol tentang ini, tentang MBR, tentang umroh. Nah, kalau teman kita katakan
kita inginnya kita nyasar ke orang tuanya, rata-rata kan orang tuanya pada belum umroh ya kan, teman-teman kita relatif mampu untuk mensupport ataupun mendanai orang tuanya. Nah, ketika yang kita sasar itu dari kecamatan lain kan tidak ada masalah ya saya kira ya. Nah ini mohon untuk dibantu menjawab supaya nanti kami istilahnya tidak terbatas hanya di Sumpyuh saja gitu. Betul, betul. Ya, pertanyaan kami seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak jamaah yang dari Sumpyuh dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Saiful mungkin langsung tanggapi. Siap, nggih. Nah, alhamdulillah kelebihan dari perusahaan kita ada sistem zonasi. Zonasi itu memiliki zona atau daerah tertentu seperti Sumpyuh umpama nih, Kecamatan Sumpyuh. Terus panjenengan pingin dapat jamaah di luar kecamatan itu sangat boleh sekali. Nah, tapi ketika perlu kita garis bawahi tadi ada namanya zona daerah. Maka ketika kita dapat jamaah di luar zona kita, maka kita dapat 1 juta per jamaahnya. Atau boleh di luar kabupaten. Ketika atau tatkala di kabupaten tersebut belum ada cabang, belum ada perwakilan, berarti itu hak menjadi jamaah panjenengan pool. Satu, poolnya gimana? Satu, fee atau ujrohnya atau komisinya dia dapat 1,5 juta per jamaah itu tetap. Karena apa? Karena di kabupaten tersebut belum terdapat kepala cabang. Terus yang kedua belum ada perwakilan. Maka hak panjenengan dapat 20 jamaah. Berarti satu, panjenengan dapat 2 free tiket. Kedua, dapat fee-nya 1,5 juta kali 20 berarti 30 juta. Nah, itu wajib didapatkan. Tetapi kalau sudah terbentuk kepala cabang atau ada perwakilan, maka si perwakilan tersebut dapat 1 juta per jamaah. Nah, terus kecamatan setempat dapatnya apa? Nah, ketika panjenengan dapat wilayah Purwokerto Kota umpama nih. Purwokerto Kota dapat 10 jamaah. Berarti panjenengan dapat 1 juta kali 10. Nah, Purwokerto setempat dapat apa? Free tiketnya. Plus 500 kali 10-nya dapat 5 juta. Itu dapat kecamatan setempat. Gitu juga sebaliknya. Sama. Nah, artinya di perusahaan ini win-win solution itu ada. Artinya sangat adil. Tidak main sikut kiri kanan. Sehingga kenapa dibuat zonasi? Supaya adil. Win-win solution itu ada. Supaya kita tidak iri-irian. Jadi udah jelas zonanya. Nah, alhamdulillah kalau panjenengan Bapak Marsono dapat jamaah wilayah kabupaten yang belum terjamah atau yang belum ada cabangnya bisa ditarik jadi jamaahnya. Atau luar provinsi juga boleh. Umpamanya di Jawa Timur nih. Pak, saya ada keluarga di Mojokerto pingin daftar 10 orang sama temennya. Nah, itu bisa full jadi jamaah panjenengan hitungannya seperti itu. Nah, nanti kita yang terdekat minta untuk ditangani juga bisa seperti itu. Seperti Malang atau Kediri atau Jombang yang dekatnya bisa. Saya ada jamaah gitu aja. Oke, paham, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Oke, Pak Marsono, terima kasih. Saya kira jawaban jelas banget tadi. Zonasi itu memang menguntungkan kita. Jadi kita bersaing dalam kerjasama. Kita untung, teman kita untung. Jadi kita berbagi sehingga tidak ada yang mati 100%, juga tidak ada yang hidup sendiri 100%. Artinya kita semuanya ada kebersamaan. Nah, ini juga ada cerita yang sering dialami oleh perwakilan. Perwakilan tuh kadang tidak tahu dirinya ternyata udah dapat jamaah. Ada juga di wilayah Wanarja, Cilacap bagian selatan. Perwakilannya tidak tahu ternyata dapat jamaah. Nah, itu tadi kelebihannya dari zonasi tadi. Kalau sudah jamaah udah berangkat, dia cerita dari mulut ke mulut. Ternyata dapat saja Pak, banyak dapat. Saya udah dapat jamaah 7 ternyata Pak. Wah, tinggal 3 lagi saya cari free tiket nih. Nah, gitu. Nah, itu kelebihannya. Iya. Hanya ya nanti kita dorong teman-teman kita perwakilan terutama, yo jangan lalu mengambil pengalaman itu menang balang. Tiba-tiba ada anak free tiketing kok. Iya, ngadang-ngadang itu ya nanti bisa jadi memang begitu. Andai kata terjadi karena niatnya begitu ya nanti
dianggap gimana gitu. Oke. Ya minimal ada gerakan lah. Hanya Oke. gerakan Ya. itu memang tidak selalu mendatangkan hasil, tetapi Oke, dengan dan gerakan ikhtiar. itu saat kita dapat free tiket gratis, ibaratnya tanpa kita mencari, tapi kedatangan tadi seperti yang ceritakan Pak Saiful, ya itu kan sebuah anugerah hasil dari usaha yang sepertinya kita usahanya gagal, tapi sebenarnya kita mendapatkan hasilnya dari sisi yang lain. Nah, ini juga kelebihannya ketika perwakilan sering ke lapangan, sekali saja terus dapat jamaah, nanti jamaah itu taunya, Mbak, saya umpam ditawari dari biro, saya nggak mau, saya taunya cuma Bapak itu, saya berangkat kemarin. Taunya itu biasanya. Dari mulut ke mulut, taunya saya berangkat dari perwakilan ini, Bapak ini. Nah, biasanya begitu si jamaah ini. Iya, iya. Di mana-mana. Saya waktu itu pernah di Cilacap, Purworejo, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Solo, Solo Raya, Wonogiri, kemudian sampai Malang. Rata-rata seperti itu. Enggak, saya taunya Bapak itu, Pak, saya berangkat lewat sana. Nah, taunya seperti itu. Makanya ketika kita jangan pernah untuk tidak mau ke lapangan. Pertama, nilainya satu silaturahim. Kedua, wajah kita ini akan dikenali oleh si jamaah tadi. Kalau sudah dikenal, taunya saya berangkat lewat sana, dengan pelayanan bagus, orang akan nyari kita terus. Dia akan tidak mau akan nyari orang lain. Insya Allah selama kita ikhtiar, bertatap muka, orang akan kenali kita. Seperti itu. Dan setelah kita kenal, Bapak bikin nyalon untuk jadi DPR kayaknya terbantu. Iya, iya. Jadi intinya gini, intinya bagi Bapak Ibu yang perwakilan saat mendapatkan jamaah yang didapatkan dari perwakilan atau korlap atau teman kita yang di luar kecamatan kita tetap sambangi itu orang yang menjadi jamaah kita meskipun bukan rekrutan kita, karena kita wilayah kita sehingga disambangi seperti tadi. Jangan sampai dia si jamaah tidak kenal bahwa perwakilannya kita gitu. Ya, nanti kalau ada urusan dan sebagainya kan yang ngurusnya adalah perwakilan yang ketempatan sebagai domisili jamaah yang bersangkutan. Itu Pak Marsono tadi sudah sekalian terjawab lebih luas itu tadi. Okay? Oh, sedikit saya tambahkan ini. Okay. Ada perwakilan, termasuk ada di Jawa Timur, ada pertemuan sesudah kepulangan dari umroh, dibuat programnya itu 3 bulan sekali ada pertemuan satu angkatan. Ternyata dengan pertemuan itu nanti dia panggil keluarganya ikut datang, itu cepat sekali. Ada pertemuan atau minta nomor HP bagi jamaah yang sudah berangkat, kita telepon, Bu, saya silaturahim. Kira-kira siapa keluarga Ibu yang ingin berangkat tuh cepat untuk dapat jamaah. Artinya membantu kita untuk closing itu cepat sekali. Bisa adakan pertemuan. Paling sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah jam 6.31, ini sudah lebih 1 menit. Tapi sebelum closing, saya menyampaikan inspirasi terakhir, paling terakhir, Pak. Ini pernah saya pikirkan. Ini untuk teman-teman Banyumas terutama, untuk teman-teman Banyumas ini juga yang lain juga sama. Inspirasi dari Pak Saiful tadi bahwa kita perlu mengumpulkan mantan, istilahnya apa ya? Kalau di haji itu apa itu, Pak? Itu ada alumni, ya, alumni haji ada. Nah ini nanti alumni umroh. Kalau yang terjadi yang sudah ada adalah alumni umroh tapi dalam BA, hanya dalam BA. Dan nanti di BA itu kita fasilitasi oleh perwakilan, bisa kalau dalam satu perwakilan banyak jumlahnya, atau difasilitasi oleh cabang lewat perwakilan. Sebab kalau kita mengumpulkan mereka dalam skop kabupaten, mungkin terlalu luas, mereka kasihan, kesepuan untuk perjalanan jauh, hanya sekedar kumpul. Tapi bisa dibuat pertemuan per kecamatan atau perwakilan. Ini dibuat silaturahmi alumni pertemuan tadi, betul. Boleh 3 bulanan, 2 bulanan, begitu, sehingga mereka tetap ada silaturahmi, lebih-lebih tadi mengembangkan daftar nama. Saya kira ini inspiratif. Ini ada Pak Sofatul Anam, ada Ibu Haji Nur Sofia, Pak Marsono juga. Ini coba, ini nanti ke depan jamaah kita bukan sekedar alumni di WA, tetapi kita coba fasilitasi. Yang pertama mungkin bis kita yang medangi ibaratnya. Selanjutnya mereka kan nanti ada dibuat pengurus. Iya. Nanti berikutnya setiap pertemuan mungkin ayo arisan. Arisannya 20.000 dibagi 15.000 yang 5.000 untuk snack dan sebagainya. Misalkan seperti itu.
itu nanti akan hidup. Jadi satu akan mensiarkan MBR lebih jauh, lebih lama, lebih luas, sekaligus di dalamnya situ berpotensi besar menambah daftar nama kita. Saya kira ini Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Saiful, terima kasih luar biasa pagi hari ini. Sami-sami. Ini edisi yang kedua dan ini kami rekam. Nanti kita akan siarkan di YouTube. Untuk teman-teman yang tidak bisa hadir pagi ini tidak ada masalah. Sekali lagi saya sampaikan di depan tadi kepada Pak Saiful bahwa jumlah bukan menjadi target ngobrol bersama Kepala Cabang Banyumas, tetapi inti materi akan menjadi sebuah edukasi kita dalam rangka mengembangkan MBR melalui perwakilan, korlap, bahkan marko dalam menggait, mengajak calon-calon jamaah umroh kita. Dan lebih jauh lagi, utamanya kita bisa umroh berkali-kali. Saya kira ini Bapak Ibu terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.